Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, yang kami muliakan, ayo kita selalu belajar mengingatkan dan mengajak dalam kebaikan. Kami di sini akan mengingatkan dan memberitahukan betapa pentingnya kita sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karenanya, orang yang tidak mau melaksanakan sholat, seolah ia tidak beragama dan tidak memiliki bagian yang dapat diharapkan dalam Islam. Menegakkan sholat merupakan manifestasi keimanan seseorang. Sebaliknya, meninggalkan sholat merupakan bukti yang nyata kekufuran seseorang. Barang siapa menjaga sholatnya, maka ia akan memiliki cahaya di hatinya, cahaya di wajahnya, cahaya di alam kuburnya dan cahaya tatkala dibangkitkan dari kuburnya. Ia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat, dan ia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada dan orang-orang solih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, pertama kali amal yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak ialah sholat. Apabila salat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Akan tetapi, apabila sholat kita rusak, maka rusaklah seluruh amalan kita. Oleh karena itu janganlah menunda-nunda dalam mendirikan sholat, apalagi tatkala kita mempunyai kelonggaran. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waktu luang, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita saat dalam kesempitan. Barang siapa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan melupakannya. Barang siapa menyia-nyiakan urusan Allah, maka Allah juga akan menyia-nyiakan urusan orang tersebut. Adakah di antara kita yang merasa aman dan merasa masih jauh dari kematian, sehingga ia berkata, nanti saja untuk bertaubat? Yaitu, setelah merasa dekat dengan kematian, barulah bertaubat dan melaksanakan sholat. Padahal setiap hari kita selalu khawatir apabila sewaktu-waktu kematian datang menjemput, pagi atau sore. Maut akan datang tiba-tiba, sementara kita tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kewajiban dalam mengerjakan sholat, ialah melaksanakannya di masjid dengan berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." Al-Quran. Al-Baqarah, ayat 43. Inilah jalan yang telah ditempuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga sholat-sholat di tempat yang diperintahkan. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan jalan petunjuk kepada nabi kalian. Dan sesungguhnya sholat-sholat itu termasuk di antara jalan petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah sendiri-sendiri sebagaimana sholatnya orang-orang yang menyimpang, tentu kalian akan meninggalkan sunnah nabimu. Dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabimu, tentu kalian akan tersesat. Seseorang yang berwudu dan membaguskan wudunya kemudian ia pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan setiap langkahnya dengan satu kebaikan yang akan mengangkat derajatnya. Dengan langkah itu pula, akan dihapus satu kejelekannya. Dan saya perhatikan, tidaklah ada yang meninggalkan ini kecuali orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya atau orang yang sedang sakit. Sungguh, di antara mereka para sahabat ada seorang laki-laki yang mendatangi salat berjamaah dengan dipapa oleh dua orang, sehingga ia pun bisa berada di tengah-tengah saf. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.